apa ya, emang dari lama tuh pengen di stop. Di depan layar nggak sih? Kalau sampai akhir tahun ini masih ada beberapa judul yang harus diselesaikan memang di depan layar. Jadi sebenarnya tawar ini tuh udah dari tahun lalu, udah dari lama ya Pak ya. Cuma masih di hold karena memang ada beberapa utang yang harus diselesaikan dulu. Jadi kalau misalnya semua udah rampung, pengennya sih pure di balik layar, kepengenannya. Cuma kita nggak tahu ya ntar Allah berkehendak apa ke depannya. Cuman sejauh ini pengen banget sih nyobain di balik layar dulu gimana caranya untuk membuat sesuatu karya yang epic, yang cantik, tapi akunya nggak kelihatan sama sekali. Pengennya sih, cuma dari kemarin nih bapak-bapak ini merayu, dong di depan layar juga gitu. Iya. Gitu Udah sih. runningan belum sih Kak? Proyeknya sendiri udah runningan belum, mau film atau event? Udah ada yang berjalan di beberapa judul. Udah bagaimana Bapak yang sudah berjalan? Udah. Udah. Yang udah jalan udah ada, lagi persiapan proses dan bentar lagi lah insya Allah bisa rampung. Amin. Headnya seperti apa sih Cis? Sampai Kak. Headnya sendiri nih kan katanya udah running, nah headnya sendiri kemarin udah ngerasain jadi produser seperti apa? Mungkin lebih ke manajemen waktunya kali ya, karena kan memang harus bagi A, B, C, 1, 2, 3 kayak sekarang aja ini lagi kurang sehat juga. Jadi memang lebih ke manajemen waktunya sih. Sisanya memang banyak banget dirangkul sama teman-teman rekan-rekan di kanan kiri saya ini, karena memang saya sebagai orang baru di sini sangat amat ditatar ya, dididik dididik sangat keras memang oleh bapak-bapak ini, jadi ya kita ngikut aja. Persiapannya sendiri gimana, Cis? Persiapannya Pak? Persiapan apa nih? Cis jadi produser di sini persiapannya sendiri? Ya ada persiapan ya. Karena basicnya Ricis sendiri kan udah bukan orang yang orang baru di dunia entertainment lah. Jadi sedikit banyak tentang produce itu seperti apa dia udah tahu. Jadi tinggal dia terbiasa aja untuk menjalankan sebagai produser baru di era entertainment. Biasanya kan di lingkup kecil ya, Cis. Kalau produser itu kan yang kita tahu secara awam ikut membiayai biaya produksi gitu. Nah, Ricis sendiri di sini ikut investasi atau cuma sekedar nama? Jangan ngomongin di sini ya tuh Mbak. Kayak nggak tahu aja. Gimana? Udah. Ini kan biasanya kan di lingkup kecil ya, Cis. Ini kan udah masuk ke lingkup besar ya. Iya. Kamu sendiri gimana? Ada kaget kah atau seperti apa? Kaget, dan ini sebenarnya spontan banget ya. Jadi ya memang balik lagi lebih ke persiapan waktu dan mental, karena memang jujur nggak gampang ya kalau di balik layar, lebih susah berkali-kali lipat dibanding di depan layar. Jadi memang balik lagi banyak sekali minta masukan dari bapak-bapak yang sudah berjalan lebih dulu. Jadi saya memang banyak minta masukan aja sih. Ada perempuan sendiri ini Kak Icis? Kata siapa? Banyak yang lain. Kalau malam perempuan loh. Gimana tuh Kak? Apa berbaurnya terus dukanya bekerja sama mereka seperti apa? Saya nggak berbaur sih, saya nggak mau. Nggak lah. Sebenarnya kita juga kalau ketemunya kelamaan kerja doang ya Pak ya. Kayak beberapa kali ada meeting di rumah juga memang ngobrol tuh, ya memang ngobrol seperlunya aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana berbaurnya, ya gimana? Kita nggak ngobrol. Ngobrol sih tapi ya seperlunya aja. Karena memang ada banyak kegiatan lain. Jadi kita memang kalau di luar pekerjaan ya nggak ngobrol. Gimana Bapak? Iya, betul. Saya aja baru tahu nama dia sekarang. Oh gitu Kak. Ekspektasi menjadi produser apa kayaknya? Ekspektasinya sih luar biasa besar ya. Cuma ya balik lagi sih, kita manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Mungkin bapak-bapak ada yang mau bantu saya berbicara? Bantu dong Pak. Ngomong dong Pak. Proyek pertamanya setelah kamu gabung di sini apa sih gitu? Silakan Bapak. Kalau masalah proyek kita. Proyek pertama yang ini mau diproduksi adalah yang tadi drama komedi yang sekarang lagi ramai diproduksi sama kita film-film sebelumnya. Jadi kita bikin Tambocie yang nanti akan disutradari sama Randy Henry. Mungkin salah satu talentnya dari Oh, di spill ya. ya Jadi main sekaligus Itu produksi. gimana tuh? Tergantung waktu. Ya nggak gimana lah kita. Ini kan karena emang udah temenan lama juga ya Mbak. Jadi ya kita ya udahlah fair-fairan aja. Ya. Berarti akan ke Padang ya Kak Icis ya? Ya kita mau keliling Indonesia Kita ya lihat Pak, nanti. kabarnya Pak. Betul. Kita mau menyelam, kita mau terbang, kita kemana-mana, dan pokoknya bareng-bareng. Brainstorming nggak sih sama artis lain mungkin yang di depan layar iya, di belakang layar juga kan misalkan pilih lu namanya gitu, brainstorming nggak sama mereka? Belum sempat sih, karena memang
balik lagi ke masalah waktu. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini saya emang ketemunya orangnya hitungan jari ya, itu lagi kenapa kerjaan. Jadi karena belakangan ini ketemunya sama mereka terus, jadi ya dari suaminya sama mereka juga nggak kemana. Lebih cuan mana nih Kak? Depan layar belum? Sebenarnya tuh uang tuh bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, jadi kalau membicarakan cuan yang lebih besar mana, sama-sama besar. Sama-sama semuanya besar dia Sama Pak. cuan. Apa aja cuan. ya kita doakan saja semoga teman-teman di sini mendapatkan cuan yang berkah. Amin. Berarti makin produktif sekarang ini makin cuan-cuan ya Kak Icis ya? Kenapa? Makin produktif makin cuan berarti ya? Amin. Ya, saya Ya, lagi bangun soalnya. rumah soalnya. Bocor deh jadinya kan. Ya, jadi karena tawaran ini, wah Ya udah. cuan nih, langsung deh gas gitu. Yang film ini kita lagi story lab, masih penulisan naskah. Iya. Kemungkinan harusnya sih kalau kekejar pengennya Desember ya, Pengennya tadinya plannya Desember, cuman karena teman-teman talent yang lain juga schedule-nya padat, Schedule, akhirnya ya. kita mundurin jadi Januari atau Februari. Itu yang paling penting. Kak Ricis apalagi sih yang dikejar dari dunia entertainment kan, mungkin di belakang layar bisa, mungkin di depan layar bisa, terus dan lain juga bisa gitu. Mungkin seorang Ricis apakah bisa gitu benar-benar menguasai di belakang layar? Sebenarnya nggak ngejar apa-apa sih, karena kalau kita ngejar pasti nggak ada puasnya ya. Jadi ya jalanin aja yang ada di depan mata. Yang penting kita fokus mengerjakan sampai tuntas. Bagaimana caranya kita mengerjakan dengan hati penuh cinta. Saya percaya nyampainya ke orang, ke masyarakat juga pasti sepenuh hati juga. Jadi yang paling penting ya kita jalaninnya sesuai yang kita sukai aja. Jadi produser mulai mengurangi kegiatan di depan layar sedikit demi sedikit kan Kak? Pasti. Kayak misalnya saya lagi ngambil judul terakhir ini, itu banyak banget yang di skip sama tim manajemen karena memang harus fokus di RH ini, karena memang RH tuh udah di hati banget. Iya. Ricis happy, udah di hati banget karena emang tujuannya dari dulu pengen banget di balik layar sebenarnya, cuman karena belum ada kesempatan ditunda-tunda, akhirnya kesempatannya baru datang saat ini, jadi ya kita jalankan saat ini. Alasan lain selain ketertarikan ada nggak sih Kak? Kenapa? Untuk berada di belakang layar. Alasan lainnya selain Alasan lain karena Cuan ya Pak? Karena cuan. ya di-spill lagi deh. Ini jauh Bang. Karena ya pengen nyobain hal baru aja, terus pengen beristirahat. Sebenarnya pengen istirahat banget di depan layar sih, pengen ya, cuma nanti nggak tahu Allah berkehendaknya seperti apa. Udah rela mengorbankan pencapaian kamu yang di depan layar kamu dari Kan nggak ada pencapaian sih Mas, flat aja hidupnya, bener deh. Kalau ada jalanin, kalau enggak ya udah, saya nggak ribet ya Pak ya. Bagaimana Pak RH? Betul. Apa? Apa tuh? YouTuber nomor 1. Iya masih Kan. ada pencapaian. Saya nggak punya pencapaian, bener. Aku orangnya flat aja. Jadi kayak kalau ditawarin ayo, kalau enggak ya udah gitu. Santai aku mah orangnya. Tapi YouTube-nya gimana? YouTube jalan gitu. YouTube aku udah berhenti ngevlog tuh udah dari beberapa bulan yang lalu. Paling kalau yang tadinya itu cuman setiap hari tuh ada vlog. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat paling seminggu sekali atau 10 hari sekali atau mungkin 2 minggu sekali itu daily vlognya udah bener-bener berhenti. Jadi sekarang memang bener-bener fokus di balik layar sama di beberapa judul yang lagi dijalankan. menyayangkan nggak sih Kak? Enggak sih, karena sebenarnya YouTube juga memang emang dari lama tuh pengen di stop. Jadi karena memang belum ada wadah yang lain, jadi ketika ada kesempatan jadi kita pindah ke sini. Baik. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.